ganti kursi ya, karena kursinya mau patah tadi. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan telah lalu atau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas poin yang ke-13, yaitu at-tahalli birrifqi, berhias dengan kelemah lembutan. Berhias dengan apa? Sifat lemah lembut. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan poin yang ke-14, yaitu at-ta'ammulu. At-ta'ammul. Apa itu ta'ammul? Siapa yang tahu? Ta'ammala ya ta'ammalu, ta'ammulan. Ta'ammul itu apa ta'ammul? Antum sering dengar Ustadz bilang ta'ammalu ya ikhwah. Pernah dengar apa tidak? Pernah nembe ya. Ta'ammul itu artinya adalah perhatian. Memperhatikan dengan sebaik mungkin, atau bisa kita katakan fokus. Memperhatikan apa? Memperhatikan pelajaran di antaranya. Inilah yang akan kita bahas, yaitu poin ke-14, at-ta'ammul. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جواره في دار النعيم أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. At-ta'ammul, at-tahalli bit-ta'ammuli fa inna man ta'ammala adraka wa qila ta'ammal tudrik. Nah, stop. Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala mengatakan at-ta'ammul, fokus atau memperhatikan dengan penuh konsentrasi. Kita terjemahkan seperti itu. Jadi perhiasan yang ke-14 yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah dia memperhatikan dengan penuh konsentrasi. Kira-kira antum sudah konsentrasi belum di ruangan ini? Sebagiannya sudah, sebagiannya belum. Peraturan masih berlaku ya. Bagi yang main sendiri ya, berisik sendiri, anak tunjuk ya, anak tunjuk. Jadi ta'ammul, antum sekalian praktek malam hari ini, praktek ta'ammul, memperhatikan pelajaran dengan penuh konsentrasi atau fokus. Kenapa kita harus seperti itu? Beliau mengatakan at-tahalli bita'ammul. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhias dengan sifat
yang penuh konsentrasi ketika belajar. Alias anteng, fokus. Dan yang namanya fokus itu berarti mengikuti pelajaran yang disampaikan. Beda antara fokus sama domblong. Ya. Beda antara fokus dengan bengong, ngalamun. Kadang di kelas itu Masya Allah anteng banget. Semua mata tertuju ke guru. Tapi ternyata ada yang ngikuti pelajaran, ada yang pikirannya mbuh maring ngendi. Ya. Wujuduhu ka'adamihi. Keadaan dia seperti tidak adanya dia. Ya. Ada tapi enggak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Maka yang seperti ini berbeda, bukan ta'ammul fid dars. Ya. Dia tidak fokus dalam pembelajaran. Kenapa kita harus fokus? Fa inna man ta'ammala adraka wa qila ta'ammal tudrik. Karena dikatakan bahwasanya orang yang fokus pasti dia akan menguasai apa yang dia perhatikan. Kalau kita memperhatikan sesuatu dengan jeli, ikhwan, dengan penuh konsentrasi, maka kata Syekh Bakar, kita akan menguasai sesuatu yang kita perhatikan. Buktinya apa Ustadz? Ya buktinya antum yang suka sepak bola. Golet tutorial dribbling yang paling bagus di YouTube. Siapa ya kira-kira ya? Cari-cari. Antum perhatikan, wis kelewat diulang maning. Lewat maning diulang lagi. Antum perhatikan itu. Terus antum latihan nganggo guling bantal di jejer naneng lantai umah. Serasa paling keren banget ini ya. Serasa paling keren ngelewati guling karo bantal. Pas main apakah langsung jadi keren banget pemain paling hebat? Enggak. Ada tahapannya. Dan suatu saat dia akan menguasainya. Kenapa? Karena dia tekun, karena dia fokus, karena dia memperhatikan training, latihan dribbling dalam sepak bola dengan penuh konsentrasi. Contoh satu. Contoh kedua, yang senang bela diri, ya, pasti akan memperhatikan dengan semangat, dengan konsentrasi pelatihnya. Pas mukul itu harus bagaimana? Ancang-ancangnya itu bagaimana? Apakah asal kayak gini atau ke sini? Ya. Apakah memukulnya itu seperti ini? Apa seperti ini? Apa seperti ini? Apa seperti ini? Kayak Goku ya. Di bela diri ada yang kayak gini enggak tangannya? Antum tahu Goku apa enggak? Itu kan harus diperhatikan, nggak asal-asalan. Maka orang yang memperhatikan pasti akan menguasai apa yang dia perhatikan. Contoh lainnya dalam belajar. Antum memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru antum, niscaya antum akan menguasai pelajaran tersebut. Wakila ta'ammal tudrik. Pernah ada seseorang ya ahli hikmah yang mengatakan, perhatikanlah, pasti kau akan menguasai. Perhatikanlah, engkau pasti akan menguasai apa yang kamu perhatikan. Ini di paragraf yang pertama. Kemudian lanjut. Wa alaihi fata'ammal 'inda at-takallum bimada tatakallam wa ma hiya 'adatuhu wa taharras fil 'ibarati wal adati duna ta'annutin aw tahadduluqin. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. Nah, jazakallahu khair. Jadi di sini, kawan, kita akan membahas 3 jenis konsentrasi. 3 jenis perhatian
yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ada berapa perhatian? 3. Yang pertama dalam masalah berbicara. Kita harus perhatian dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika penuntut ilmu berdiskusi. Ketika penuntut ilmu sedang berdiskusi. Harus ada yang diperhatikan. Nanti kita bahas insya Allah. Lalu yang ketiga, yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, ketika dia sedang ditanya oleh orang lain. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Berbicara. Yang kedua, berdiskusi. Yang ketiga, ketika ditanya orang lain. Penuntut ilmu memperhatikan ketika berbicara. Kira-kira berbicara kepada siapa? Harus diperhatikan ucapannya. Kepada siapa? Ustadz, kiai, gurunya. Itu yang paling penting. Berbicara kaitannya dengan guru. Berdiskusi, mudzakarah, murojaah. Kira-kira sama siapa? Ustadz juga? Masya Allah. Di sini ada yang minta privat mudzakarah bareng sama Ustadz. Tapi pada umumnya sama siapa ikhwan? Sama temen. Ya. Kemarin itu waktu UAS semester 1, anak iseng-iseng lihat dari sana. Masya Allah, antum ada yang ngumpul di sana, ada yang di sini, pada murojaah. Pemandangan yang sangat indah. Ya. Lelah antum, kelak akan antum rasakan. Ya. Manfaat dari berletih-letihnya antum di pondok. Ya. Dulu guru kami Ustadz Anas Burhanuddin, ya, hafizahullahu ta'ala, beliau pernah ngasih nasihat ke kami. Antum berbahagialah di sini, di kampus ini, karena antum berlelah-lelahan dalam kebaikan. Dan pasti kelak antum akan meraih kebaikan yang lebih dari apa yang antum lakukan pada saat ini. Mungkin kita sekarang belum melihat hasilnya, ikhwan. Tapi suatu saat nanti antum akan tersenyum dan antum akan teringat. Dulu anak juga kayak gitu. Dulu anak capek ngafalin hadis, Al-Quran. Alhamdulillah sekarang anak seperti ini. Kelak ucapan itu akan antum ucapkan. Ini mengenai mudzakarah. Kemudian yang terakhir apa tadi? Menjawab pertanyaan ketika ada orang yang bertanya. Seputar ini. Ya, seputar ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kita bahas wa alaihi fata'ammal 'inda takallumi bimadza tatakallamu wa ma hiya 'aidatuhu. Sudah seharusnya penuntut ilmu dia memperhatikan bicaranya. Sudah seharusnya penuntut ilmu dia memperhatikan tutur katanya. Kalau penuntut ilmu saja disuruh untuk perhatian dengan lisannya, jangan sampai asal ceplas-ceplos, apalagi ustadz. Ya. Nasihat untuk anak juga. Kalau santrinya disuruh menjaga lisan, ustadz ya kudune luwih-luwih. Ya. Jangan sampai nyuruh santrinya jaga lisan, ustadznya malah nggak jaga lisan. Guru kencing, gimana? Itunya gimana, Ivan? Kata-katanya? Siapa yang bisa? Kalau guru kencing sambil berdiri, maka murid juga akan kencing sambil berlari. Begitu? Jika guru kencing sambil
lari, maka muridnya ngencingin gurunya. Jadi murid itu akan semakin parah ketika gurunya parah. Ya. Tapi nggak bisa dinilai secara mutlak, nggak bisa. Karena terkadang memang ada yang memang gawane angel ya gitu. Jadi jangan sampai guru itu jarkoni. Ya. Jarkoni itu apa? Ngajar ora ngelakoni. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita harus memperhatikan ucapan kita. Bimadza tatakallam. Ketika kita bicara itu isinya apa? Tujuannya apa? Jangan sampai satu kata yang keluar dari lisan kita malah menghantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Satu kata, ikhwan. Satu kata berarti sih gimana? Contohnya kepriwe? Ya misalnya sem. Sem itu apa? Satu kata kan? Sem. Terus apa lagi? Ya singgah gue lah. Ya, satu kata. Dan satu kata ini bisa membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Dan nerakanya nggak tanggung-tanggung. Neraka apa? Jahanam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang hamba, ada manusia, dia mengucapkan satu kata. Ternyata satu kata itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Dan dia mengucapkannya tanpa dipikir. Jadi nganggep remeh. Karena mungkin saking seringnya ngomong kayak gitu. Karena saking seringnya ngomong saru, akhirnya lama-kelamaan dia ngomong saru nggak ngerasa bersalah. Wong yang sering aja kiye. Ternyata itu adalah ucapan yang dimurkai oleh Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahwi biha fi jahannam. Ternyata ucapan itu membuat dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Bayangkan, itu satu kata. Apa maning next satu? Satu paragraf. Satu kalimat, satu paragraf. Satu halaman. Isinya kebun binatang. Isinya aurat. Ucapan-ucapan itu. Ya, karena emosi kemudian ngucapin itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Main sepak bola kalah, akhirnya ngumpat. Main game kalah, akhirnya ngomong saru, banting HP-ne. Rugi dunia akhirat. Wis game kalah, nang akhirat terancam maning. Allahu Akbar. Dunia ya. Bimadza tatakallam. Perhatikan apa yang kamu bicarakan. Wa ma hiya aidatuhu. Dan perhatikan kira-kira kalau kamu ngomong itu hasilnya apa. Dan ini kaitannya dengan guru ya. Maksudnya santri kepada ustadz. Ketika antum bicara sama ustadz, kira-kira antum dapat manfaat enggak dari pembicaraan antum dengan ustadz tersebut. Wataharraz fil ibarati wal adai duna ta'annutin aw tahadlukin. Kemudian Syekh Bakar memberikan nasihat, ketika kalian wahai para santri berbicara dengan ustadz kalian, maka perhatikan ya, pilihlah ibarat. Ibarat itu apa? Ungkapan yang sebaik mungkin. Jangan mentang-mentang wis perek karo ustate, nganggep ustadznya kayak temennya. Jadi bahasanya itu ngalor ngidul.
nggak ditata. Ini kurang adab. Dulu ketika masih jadi santri, Masya Allah, takzim banget. Ternyata pas udah lulus, kemudian sudah mulai setara dengan ustadznya, wis nganggap kayak kanca. Sehingga dia nggak menjaga lagi sopan santunnya. Ini kurang tepat. Bahkan sampai ada yang meremehkan gurunya. Allahu Akbar. Maka antum jangan menjadi santri yang seperti itu. Ini dalam masalah bicara. Dalam bicara ada obrolan, ada tanya jawab. Ya. Maka ketika tanya jawab, duna ta'annutin au tahadlukin. Antum ketika memberikan pertanyaan kepada ustadz antum, jangan bertanya sesuatu yang sulit dipahami. Ya. Loh, kenapa? Alhamdulillah. Olahraga malam ya. Jadi kalau antum tanya kepada ustadz, bertanyalah dengan pertanyaan yang mudah untuk dipahami. Autahadlukin, dan jangan antum memberikan pertanyaan kepada ustadz dengan tujuan supaya orang lain menganggap antum itu pinter gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang susah sehingga orang lain itu menganggap antum pinter gitu. Supaya antum dibilang orang yang cerdas. Jangan seperti itu. Ini yang keberapa? Yang pertama. Perhatikan ketika berbicara. Wa ta'ammal 'indal mudzakarah, dan kalian wahai para santri, perhatikan pula ketika sedang mudzakarah, sedang mengulang pelajaran. Kaifa takhtarul qalibal munasiba lil ma'na al murad. Sebisa mungkin ketika antum bermudzakarah, murajaah sama teman antum atau sama ustadz antum, sebisa mungkin antum membawa kitab yang referensinya jelas. Tujuan mudzakarah itu siapa? Tujuan belajar bersama itu apa, ikhwan? Antum kalau belajar sama teman bareng-bareng itu tujuannya apa? Ben oleh jajan gratis? Apa ben oleh pengetahuan? Biar dapat apa antum kalau mudzakarah? Pengetahuan, kebenaran. Jangan sampai kita ngikut teman-teman yang lagi pada belajar bersama, tujuannya supaya dapat snack yang ada di situ. Ya. Ini sebagian teman dulu ada yang seperti itu. Jadi kalau ada yang lagi belajar itu kan biasanya ada yang sandingannya kopi gitu. Terus jajanan roti kering, ya, snack yang lainnya. Ini satu datang cuma buat ngabisin makanan tok. Kentoakan cerita sana, cerita sini. Manfaatnya nggak ada. Ya. Malah ngerusuih. Nah, antum jangan seperti itu. Kalau mudzakarah tujuannya ya untuk menguatkan ilmu. Ya. Untuk menguatkan ilmu. Dan untuk mencari kebenaran. Maka jangan sampai antum ketika mudzakarah sama teman bawa buku yang nggak jelas sumbernya. Nggak jelas penulisnya siapa. Isinya juga antum belum tahu. Ya, belum bisa memahami dengan baik, maka jangan seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa ta'ammal 'inda su'alis sa'il. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang santri itu memperhatikan pertanyaan yang diberikan kepada dia. Loh Ustaz, anak kan masih santri. Ana masih penuntut ilmu, memang ana ditanya Ustadz sama orang lain. Lah antum sudah merasakan belum di rumah kemarin? Antum dianggap sebagai santri. Sama orang awam itu biasanya dianggap antum seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sing ngerti apa baik. Akidahnya, fikihnya, bahasa Arabnya, hadisnya. Maka biasanya banyak yang tanya ke antum. Ya. Masya Allah. Ketika mereka mulai banyak bertanya ke antum,
mulai mempercayai antum masalah ini, masalah itu, maka sebisa mungkin antum harus perhatikan pertanyaan itu, konsentrasi. Jangan disambi HP-an. Maaf Ustadz, mau tanya, ya apa cepat? Lagi HP-an, pasang story. Gue lagi ditanya nih guys. Tanya ternyata nggak jelas. Dia mau tanya ulang, tadi tanya apa? Malu. Akhirnya dia jawab dengan apa yang dia pahami, padahal maksudnya bukan itu. Fatal kayak gini. Bahaya. Harus konsentrasi. Anak kasih contoh ya. Misal nih, ada suatu masalah. Ada orang lagi camping. Dia pergi ke hutan. Lebat sekali. Ternyata di tengah jalan bekalnya habis. Dia kelaparan, kehausan. Kalau nggak makan, mati. Maka orang yang seperti ini, kalau makan bangkai, boleh tidak? Boleh. Akhirnya dia melakukan perjalanan sambil berharap semoga ada makanan, ada sesuatu yang bisa dimakan. Akhirnya dia ketemu. Ada bangkai rusa. Apakah orang itu boleh makan? Bangkai rusa itu Ustadz Latif. Antum Latif mau? Ya. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Darurat. Jawaban pertama boleh. Ustadz Basit, sebelum keluar jawab dulu. Boleh. Udah, sana mau kebelet. Ustadz siapa ya? Antum MA ya, MTS. Antum masih ingat pertanyaannya tadi? Ustadz antum pakai kacamata. Ya. Siapa nama antum? Bagus. Ya, boleh enggak makan bangkai rusa? Kenapa boleh? Enggak mau mati. Terakhir MA. Siapa ya? Dari kelas 1 ya? Antum kelas 1 kan? Kelas 3. Ada yang kelas 3? Banu Musyafa. Pertanyaannya apa tadi? Ulang. Safar ya, terus gak bisa lah ya. Pertanyaannya gak bisa lah. Terus ya, terus ya, kemudian nemu apa? Bangkai apa? Ya, boleh nggak makan? Boleh. Masih ada yang kurang pertanyaannya itu. Boleh nggak Ikhwan? Siapa yang jawab nggak boleh? Angkat tangan. Ada nggak? Berarti semuanya sepakat nih, boleh? Boleh? Dia kehabisan bekal di mana? Di mana? Hutan. Kira-kira ada nggak sesuatu yang dimakan selain bangkai? Ya udah, berarti jawabannya kira-kira, berarti anu belum sampai tahapan yang ketiga ini nih. Kira-kira boleh nggak makan? Kira-kira ada nggak makanan selain bangkai yang bisa dia makan? Ada apa? Daun, apalagi? Buah. Berarti boleh nggak makan bangkai? Ta'ammal inda su'alis sa'il. Fokus ketika ada pertanyaan. Hutannya itu jangan dihilangin. Atau langsung gambarnya di padang pasir gurun Sahara. Jangan ya. Harus apa? Fokus. Berarti masih ada makanan yang lain. Kenapa harus bangkai? Ya. Masih ada buah-buahan, dedaunan, ya. Mentahan ya apa-apa. Ya. Yang penting jangan makan sesuatu yang diharamkan di situ ketika yang lainnya masih ada. Jadi harus apa ikhwan? Memperhatikan pertanyaan. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menambahkan yang keempat.
Jadi Syekh Bakar membawa cuma 3. Harus konsentrasi dalam hal apa? Bicara, mudzakarah, dan ketika ada pertanyaan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan yang keempat, yaitu at-ta'ammul 'indal jawab. Konsentrasi ketika menjawab. Nah, jadi tadi kita harus konsentrasi ketika mendengar pertanyaan. Kita juga harus konsentrasi ketika menjawab. Ya. Jangan asal jawab. Kaifa yakunu jawabuka? Bagaimana jawaban ente? Apakah antum ketika menjawab itu jawabannya jelas, sudah jelas, benar-benar jelas? Bisa ditangkap oleh si penanya atau masih bingungin? Antum juga harus konsentrasi ketika jawab. Dan apakah jawaban antum itu sudah sesuai atau tidak? Dan apakah jawaban antum itu membutuhkan perincian atau secara global? Harus benar-benar diperhatikan. Jadi nggak cuma ketika mendengar pertanyaan, tapi juga ketika menjawab. Oleh karena itu, di antara hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim dan juga yang lainnya, mufti, qadhi, orang yang dimintai jawaban, ada pertanyaan kemudian dia disuruh jawab. Di antara hal yang harus diperhatikan adalah dia jangan menjawab ketika kondisinya lagi seneng banget, dan nggak boleh menjawab ketika kondisinya lagi marah banget atau sedih banget. Kenapa nggak boleh? Karena itu sangat mempengaruhi jawaban nanti. Karena itu akan mempengaruhi jawaban nanti. Ketika antum lagi seneng, maka antum akan jawab sesuai dengan orang yang bertanya biasanya. Tapi kalau antum lagi sedih atau lagi marah, antum akan jawabnya dengan emosi. Nah, itu dibahas dalam usul fikih. Nah, tafadhol di adzan dulu. Wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ibuku salah karena lupa dan tidak mendengar saat dipanggil ayahku, karena ibuku yang repot dengan pekerjaan rumahnya, ayahku akan marah, berkata kasar, dan membanting atau melempar barang. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Hukumnya ya jangan ditiru ya. Hukumnya tidak boleh seperti itu. Seorang suami jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya memanggil istrinya, memanggil anaknya ya, dan ternyata dia lagi sibuk, dan sibuknya itu sibuk dalam hal yang bermanfaat, contohnya kayak ngurus rumah misalnya, maka ya ketika nggak dengar dipanggil kok nggak nyaut, maka suaminya itu yang mendekat, jangan malah marah-marah banting barang ya. Jangan malah marah-marah banding barang. Ada pepatah, ada ungkapan orang Arab ya, yang menyebutkan al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadem. Marah atau emosi itu awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Jadi biasanya orang yang marah, ini sudah konsentrasi belum ini? Konsentrasi dulu. Jadi orang yang marah di awal itu biasanya mirip seperti orang gila. Awaluhu junun. Kabehan dibantingi, kabehan dirusak, kabehan didomai. Wa akhiruhu nadem. Dan akhirnya dia akan menyesal. Ternyata yang dirusak itu adalah barang cicilan. Yang dibanting ternyata belum lunas. Yang dihancurkan ternyata punya orang lain. Nyesel akhirnya.
Makanya kalau marah dalam kondisi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, ngapa? Wudu. Ya. Karena sesungguhnya marah itu dari setan. Setan terbuat dari api. Dan api itu padam dengan air. Makanya antum kalau emosi itu, tinggalkan sesuatu yang bikin antum emosi. Aja malah dipereki. Antum melihat sesuatu, yang mana sesuatu itu buat antum emosi, ya jadi pereki, ya, antum lunga, jauhi, terus wudu. Kenapa memang kalau deketin Ustadz, ya nanti malah tersulut, ya. Genine tambah gede, ya. Maka jauhilah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, saya izin mengajukan pertanyaan. Jika seseorang menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat atau yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan kita jelas tidak boleh mendengarkannya dan harus pergi. Tapi kita dipaksa, bahkan sampai diancam untuk mendengarkannya. Itu gimana? Mendengarkan apa dulu? Ya. Kalau misalnya itu adalah sesuatu perkara dunia dan ternyata ada manfaatnya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata ajaran-ajaran menyimpang, ajaran-ajaran yang malah bikin kita ini ragu dengan Islam, ajaran yang membuat kita menjadi meninggalkan sunnah, maka sebisa mungkin kita tinggalkan. Meskipun dipaksa kita lari. Ya. Karena sekarang subhanallah sudah mulai marak ikhwan, ajaran-ajaran yang buat kita ragu dengan agama kita. Ya. Ajaran-ajaran yang berisi tentang ketidakberadaannya Tuhan misalnya. Ajaran-ajaran yang mengatakan semua agama itu benar. Itu kalau kita ngikutin, kita dengerin, ada syubhat di situ. Dan syubhat kalau sudah masuk ke dalam hati sangat sulit untuk dicabut. Syubhat itu siapa? Syubhat sesuatu yang membingungkan. Oleh karena itu para ulama memerintahkan kepada kita untuk menjauhi syubhat. Kenapa kita harus menjauhi? Li'anna syubhat khattafah wal qulub dha'ifah. Karena syubhat itu menyambar-nyambar. Syubhat itu membuat hati kita menjadi bimbang. Wal qulubu dha'ifah. Sementara hati kita itu sangat lemah. Maka jangan berani-beraninya mendengarkan syubhat kalau ilmu kita masih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nagih-nagih utang ke teman? Mohon dijawab. Nagih utang ya nggak apa-apa. Berarti antum kan sedang meminta hak antum. Cuma yang harus diperhatikan, nagihnya itu yang sopan. Ya. Tapi parahnya kadang yang nagih itu sampai malu. Harusnya yang malu itu kan yang pinjem nggak ngembaliin. Ya. Maka ya antum harus bersabar. Janjinya bulan depan, ternyata tahun depan. Janjinya langsung dilunasi, ternyata nggak langsung dilunasi. Maka antum bersabar. Ustadz, sabar ngutangi memang ada pahalanya. Orang ngutangi orang lain, kita ngutangin orang lain, kita minjemkan uang kita kepada orang lain, itu ada pahalanya tidak? Ada. Kita dinilai sedekah ya kawan. Kita dinilai sedekah selama kita meminjamkan uang tersebut. Sampai uang itu balik ke kita. Ya, sampai uang itu balik ke kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Man andzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlaihi shadaqatun. Orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, dia seperti halnya orang yang memberikan sedekah kepada orang yang pinjam kepada dia. Berarti kalau misalnya hari ini antum minjemin uang kepada orang lain, ternyata nyarutangnya tahun depan, maka selama 1 tahun itu antum telah sedekah kepada orang tersebut. Ya. Tapi bukan berarti orang yang utang itu bermudah-mudahan ya, kemudian lah paling wis kelalen, paling wis ngikhlas. Nah, enggak seperti itu juga. Kalau kita sudah mampu maka nyicil ya, jangan sampai ngilang. Minimal yang bayar sedikit demi sedikit. Jadi hukumnya enggak apa-apa, nagih utang itu tidak mengapa. Bahkan antum malah menyelamatkan teman antum yang utang. Ya, karena antum mengingatkan orang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Apa hukumnya menangisi kedua orang tua karena kangen mereka? Syukron. Nangisnya karena kangen? Ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan sampai nangisnya antum membuat antum terputus dari menuntut ilmu. Antum yang sabar. Nggak apa-apa antum pisah sebentar di pondok dengan orang tua antum disibukkan dengan ilmu agama daripada antum berpisah lama di akhirat nanti. Ya. Lebih baik kita sakit menahan sesuatu ya, di atas kebaikan daripada kita bahagia di atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit? Ini ada pertanyaan. Misal ada orang, dia itu suka kentut, Ustaz. Lalu orang yang di sebelahnya nyium dan merasa terzolimi. Apakah orang yang sering kentut itu dosa, Ustaz? Tolong dijawab. Kentut itu baunya bikin nyaman apa bikin nyiksa? Nyiksa. Mengganggu atau tidak? Mengganggu. Kalau orang yang sering ngentut itu tahu bahwasanya baunya itu Allahu Akbar, kok kemudian sengaja diprat-pret, nah, ya dosa lah. Kalau antum itu sudah ngerasa kentut antum itu baunya udah nyaingi spiteng di samping pondok, ya antum jangan dengan bangganya gitu ya memamerkan. Atau bahkan dibikin nada, ya, dibikin irama kayak trompet. Ya. Yang nggak baik gitu ya. Ada di sini yang suka kentut? Semoga tobat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, apa hukumnya orang yang so'alim? Syukron. So'alim itu sih gimana?
kalau ada istilah sok alim, berarti ada istilah sok kafir nanti. Sok pelaku maksiat dan sok yang lainnya. Antum jangan utamakan suuzon ya. Tapi utamakanlah husnuzon. Mungkin orang yang antum lihat itu sok alim, ternyata dia adalah orang yang lagi memperbaiki dirinya. Memang benar-benar ingin menjadi orang yang baik. Maka utamakanlah husnuzon, jangan suuzon. Ini yang mungkin bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.